Welcome to Bibi Ceriwis Online. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini Akong Bayu memangkas sebagian dari rumpun daun pandan yang berada di halaman belakang. Dikarenakan sangat banyak sekali, maka sebagian akan Bibi ambil sari daun pandannya. Agar lebih praktis, maka Bibi menggunakan Jesser Philips. Dikarenakan daun pandan yang lumayan banyak, Bibi pun bisa menghasilkan kurang lebih sebotol sari daun pandan yang kemudian Bibi simpan di dalam toples kaca. Kemudian agar tahan lebih lama, bisa kita simpan di dalam kulkas. Nah, dikarenakan Bibi memiliki lumayan banyak stok sari pandan, maka hari ini Bibi akan membuat bolu pandan request by Jody. Nah teman-teman, sekarang langsung yuk kita persiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama-tama, bahan adonan kuning telur yang terdiri dari 8 butir kuning telur, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 160 ml santan, 100 ml minyak sayur, 1 sendok makan pasta pandan atau 50 ml sari pandan asli, 180 gram tepung terigu segitiga biru, dan 20 gram tepung maizena. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan bahan adonan putih telur yang terdiri dari 120 gram gula pasir, 8 butir putih telur, 1 sendok makan air lemon. Nah, selanjutnya langsung saja kita olah adonan kuning telur ya teman-teman. Pertama-tama kita kocok rata kuning telur, gula pasir, dan garam sampai gula pasir menjadi larut dan adonan menjadi berwarna kuning pucat. Prosesnya tidak terlalu lama, kurang lebih hanya 5 menit, tergantung seberapa cepat teman-teman mengocok menggunakan whisknya. Setelah gula larut dan adonan sedikit encer berwarna kuning pucat, segera kita tambahkan santan dan kita aduk rata kembali. Lalu kita tambahkan minyak sayur dan kemudian kita kocok kembali. Lalu setelah tercampur rata, kita tambahkan sari daun pandan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu maupun maizena secara bertahap dan bergantian ya teman-teman. Tidak lupa ketika sedang ditambahkan kita menggunakan ayakan ya teman-teman. Hal ini agar tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Aduk rata sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dan kita mulai proses pengolahan adonan putih telur. Pertama-tama kita tuang putih telur ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan yang sedang. Ketika adonan mulai berbusa, kita tambahkan air perasan lemon. Aduk rata, lalu secara bertahap kita tambahkan gula pasir yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kita mixer merata sampai adonan menjadi soft peak ya teman-teman. Yang berarti adonan kaku akan tetapi masih kelihatan lembab. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencampur kedua adonan ya. Kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur secara bertahap. Kita aduk secara perlahan sampai kedua adonan tercampur rata. Kita usahakan arah adukannya searah ya teman-teman. Dan tetapi apabila kita melihat sedikit gumpalan-gumpalan putih kecil adonan putih telur, kita bisa meratakannya menggunakan spatula. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan mentega dan ditaburin dengan tepung terigu. Untuk kali ini, loyang yang saya gunakan berdiameter kurang lebih 24 cm
dengan tinggi 10 cm. Setelah selesai menuang adonan, tak lupa kita hentakkan beberapa kali loyang. Kemudian dengan menggunakan sebuah tusuk sate, kita membuat lingkaran-lingkaran di dalam adonan. Hal ini berfungsi untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu adonan siap kita panggang. Kita panggang menggunakan api atas bawah dengan suhu kurang lebih 170 derajat Celcius. Untuk tahap awal kita panggang selama kurang lebih 20 menit. Kemudian kita keluarkan dan kita berikan goresan-goresan di permukaan adonan. Hal ini berfungsi agar adonan menjadi pecah atau mekar ketika dipanggang kembali. Banyaknya goresan sesuai selera ya teman-teman. Kemudian setelah selesai kita panggang kembali adonan kue selama kurang lebih 1 jam. Jangan lupa untuk membalikkan arah loyang ya teman-teman agar tingkat kematangan kue merata. Selanjutnya setelah matang, ketika dikeluarkan dari oven langsung kita hentakkan beberapa kali. Kemudian kita dinginkan dengan posisi terbalik seperti yang terlihat di dalam gambar ya teman-teman. Setelah dingin, kue bolu pun bisa kita keluarkan dan siap kita sajikan. Bolu pandan ini merupakan salah satu kue favorit Neta dan Jody. Tekstur kue ini sedikit keras di bagian permukaan, tetapi sangat lembut dan moist di bagian dalamnya. Nah teman-teman, bolu pandan pun telah jadi. Bagi yang berminat, silakan dicoba ya resepnya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye! Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.